Pagi, Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc PKJ. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan modul terkait insomnia organik, di mana untuk tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu memahami tentang insomnia organik serta tata laksananya. Dari pendahuluan, jadi insomnia ini juga merupakan fenomena yang subjektif dari kesulitan tidur, terbangun dari tidur lebih awal, dan juga ada yang rasa tidak segar setelah bangun tidur. Dan survei menunjukkan bahwa sepertiga dari populasi umum mengalami sleeplessness, meskipun prevalensinya masih beragam dari setiap negara. Untuk faktor psikologis yang memang berpengaruh sebanyak 80% terhadap kasus insomnia dan sekitar 3% dari populasi itu mengonsumsi obat hipnotik. Kemudian wanita melaporkan insomnia 2 kali lebih banyak dibandingkan pria, terutama pada ibu rumah tangga dengan sosioekonomi dan pendidikan yang rendah. Untuk dari pola tidur normal, mungkin bisa kita pelajari dari gambar ini diawali dari seseorang yang masuk tidur dari bangun, itu melalui stage 1 dulu, dan secara progresif berlanjut ke fase tidur yang dalam sampai stage 4, dan kemudian fase REM juga baru terjadi setelah sekitar lebih dari 1 jam tidur, dan menjadi dominan pada sepertiga akhir malam. Dan terbangun di malam hari masih bisa normal dan sering terjadi setelah episode REM. Ya, itu digambar, dilihat sebelum jam 4 itu masih bisa terjadi bangun di tengah malam. Kemudian untuk perbandingan dari tadi ya, untuk pola tidurnya, itu yang bagian A atau atas ini itu pola tidur yang normal, dan yang B itu merupakan pola tidur dari penderita depresi dengan insomnia. Di mana pada bagian panel B ini juga dilihat adanya gangguan tidur sehingga ada kondisi terbangun setelah 2 jam, dan juga berkurangnya latensi dari fase tidur REM yang dibandingkan dengan yang normal yang di bagian A-nya. Dan ini merupakan karakteristik yang diperkirakan merupakan refleksi atau gambaran dari ketidakseimbangan kolinergik dan aminergik. Dan kemudian kita lihat dari pemeriksaan EMG, EEG, dan EOG. Jadi EMG elektromiografi, okulargrafi, EOG, dan kemudian EEG yang sering untuk menilai gelombang otak. Itu jadi EMG paling tinggi itu terjadi pada saat bangun, diikuti dengan non-REM dan REM paling rendah. Dan EEG dan EOG ini teraktivasi pada saat bangun dan mulai terinaktivasi pada fase non-REM kemudian REM. Dan saat mimpi sebenarnya kan kita sering sekali membayangkan bahwa tubuh kita itu bergerak, padahal sebenarnya tidak. Dan terdapat mekanisme dari sleep immobility yang difasilitasi dari 2 mekanisme, yaitu dysfacilitation pada stage 1 sampai stage 4 dari non-REM, dan kemudian inhibition dari fase REM. Kemudian insomnia itu sendiri dari DSM-5 mendefinisikan dengan ketidakpuasan kuantitas dan kualitas tidur yang berkaitan dengan salah satu atau lebih dari kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau adanya bangun lebih awal tanpa bisa kembali tidur. Dan secondary insomnia ini saat ini disebut dengan insomnia dengan komorbid, dan tentunya harus dipastikan penyebabnya untuk tata laksana dari penyebabnya. Terkait diagnostik kriteria dari DSM-5 Texel Vision, selain dari diagnostiknya juga perlu dilakukan evaluasi insomnia yang meliputi seberapa besar efeknya insomnia itu pada tidur, kemudian seberapa sering bangun di tengah tidurnya, kemudian bagaimana tentang frekuensi, kronisitas, dan apakah juga terjadi dengan gangguan tidur lainnya selain insomnia, bisa hipersomnolen dan lainnya. Kemudian obat apa saja yang dikonsumsi, permasalahan psikiatri dan saraf apa yang mungkin bisa menyertai, atau kondisi medis fisik lainnya. Kemudian apakah kesulitan tidur itu memang disertai dengan kesempatan tidur yang kurang. Karena memang kesulitan tidur di insomnia itu harus dengan kesempatan tidur yang sebenarnya ada dan cukup. Untuk algoritmanya jadi bisa dilihat dari misalnya seseorang itu mengalami kesulitan memulai tidur ataupun mempertahankan tidur, bisa ditanyakan apakah ada kantuk di siang hari. Jika memang ada, bisa di-screening dengan OSA atau obstructive sleep apnea, dan dievaluasi apakah adanya juga narkolepsi dan hipersomnolen. Kemudian jika tidak ada, maka dibuat sleep log, itu seperti logbook untuk menilai tidurnya setiap hari.
siklus tidur dan bangunnya setiap hari. Dan kemudian dinilai lagi apakah ada permasalahan dari siklus tidur dan bangun atau sirkadiannya. Jika ada, maka bisa diukur dengan aktigrafi. Aktigrafi itu menilai aktivitas sehari-hari, kemudian juga dilihat dari tipe tidurnya, chronotype, dan juga ada bisa dilakukan melatonin testing. Kemudian jika memang tidak ada permasalahan di siklus tidurnya, maka dilihat kembali bagaimana sleep hygiene-nya. Dan jika memang sleep hygiene-nya sudah dievaluasi pula gejala psikiatrinya. Jika memang ada, treat dari gejala psikiatrinya seperti depresi dan anxietasnya, dan jika memang tidak ada, bisa dilakukan langsung CBT untuk insomnia atau pertimbangkan obat hipnotik. Untuk insomnia organik sendiri, dari beberapa penelitian itu memang seperti studi kasusnya itu insomnia ditemukan pada kondisi lesi otak pada penderita Parkinson yang melakukan operasi thalamotomi dan menjadi merubah dari siklus tidur bangunnya atau sleep wake cycle-nya itu menjadi terbalik dan terjadi insomnia juga selama 96 jam. Nah, kemudian terjadi juga insomnia pada kasus cedera kepala ringan, di mana wanita 33 tahun mengalami insomnia selama 2,5 tahun dan hanya bisa tidur 1 jam ataupun tidak sama sekali beberapa malamnya. Kemudian ada juga kondisi yang disebut dengan fatal familial insomnia, yaitu diturunkan secara autosomal dominan, onsetnya itu di middle age, dan penyakit langka yang progresif insomnianya, dan disertai dengan gangguan otonom, endokrin, dan motorik. Kemudian yang terakhir insomnia dengan komorbid penyakit penyerta, yaitu biasanya adalah penyakit yang menyebabkan pain atau nyeri yang mungkin terjadi secara lama dan kronis, bisa seperti cancer pain atau chronic headache, dan kemudian juga bisa GERD atau COPD atau PPOK. Dan ada juga insomnia yang disebabkan dari penggunaan zat atau obat. Jadi obat-obatan yang mempengaruhi tidur itu atau menyebabkan insomnia itu seperti antidepresan, antihipertensif, kortikosteroid, hypolipidemic medication untuk kolesterol, antiparkinsonian, dekongestan, anorektik atau obat penurun seperti berat badan, kemudian obat golongan stimulan dan antiepileptik. Dan terkait substance lainnya itu bisa dengan seperti alkohol ini bisa mengurangi sleep latency atau mulai onset tidurnya itu menjadi lebih lama sehingga membuat tidur juga terbangun-bangun jika terjadi memang toleransi dari dosis alkoholnya itu setelah penggunaan kronis. Dan bisa juga terjadi withdrawal yang akan menyebabkan rebound berat dari insomnia itu sendiri, dan sehingga butuh alkohol selalu untuk tidur dan nanti bisa berkembang menjadi alkoholisme. Nah, kemudian zat lainnya itu yaitu kafein, dan juga bisa ditemukan di coklat yaitu theobromine. Itu merupakan metilsantin sebagai psikostimulan yang meningkatkan sleep latency, mengurangi juga sleep efficiency atau durasi tidurnya, dan juga mengurangi total sleep time. Dan penghentian konsumsi kafein ini secara mendadak ataupun misalnya memang tiba-tiba bisa menyebabkan hipersomnolen seperti withdrawal atau rebound. Nah, kemudian obat sedatif hipnotik ini penggunaannya sebenarnya efektif, namun dalam jangka pendek dan dengan dosis terapeutik minimum dulu. Toleransi bisa juga dicegah dengan mengkonsumsi dosis rendah secara intermittent atau hanya diminum sepertiga malam saja. Dan untuk absorpsi, metabolisme, dan eliminasinya ini bisa menjadi lambat ataupun berkurang karena bertambahnya usia ataupun penggunaan jangka panjang, sehingga juga berisiko untuk jadinya ketergantungan. Untuk tadi etiologi insomnia organik ini sendiri, jadi ada nyeri karena misalnya headache ataupun cancer pain, kemudian paling sering itu juga GERD karena GERD kambuh uh, saat kondisi tubuh yang berbaring. Itu pun biasanya itu seperti COPD atau PPOK, jadi pernafasannya pun terhambat ketika sedang tidur sehingga juga mengganggu kualitas tidur. Dan misalnya neurodegenerative disease bisa seperti stroke ataupun demensia dan penyakit saraf lainnya. Ada yang juga disebut dengan short sleeper. Jadi seorang yang memang bisa tidur kurang dari 5 jam setiap malamnya, namun fungsi sehari-hari di siang harinya itu masih normal dan moodnya pun masih normal.
tapi tetap ada yang bisa mengalami distress karena memang perbedaan dari kemampuan tidur dengan orang normal lainnya. Dan jika memang tidak dan kondisi ini juga tidak seringkali tidak menimbulkan konsekuensi pada siang harinya, jadi memang fungsi hari-hari normal dan juga tidak ada terkait penyakit komorbid dan juga tidak memenuhi kriteria insomnia dan seringkali terjadi keturunan di keluarga karena memang ada terkait mutasi gen. Untuk tata laksana dari farmakologisnya dulu. Jadi terkait insomnia organik tentunya tata laksananya itu penyakit organik penyerta. Jadi harus ditata laksana dulu penyakit penyebabnya dari insomnia, baru bisa diberikan tambahan obat untuk insomnia. Seperti misalnya benzodiazepin yang paling sering mudah diresepkan dan sebaiknya diberikan dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian bisa juga dengan benzodiazepin reseptor agonis, itu seperti zolpidem, zaleplon, esopiklon yang mungkin lebih aman dari ketergantungan tidak seperti benzodiazepin, namun memang efektivitasnya bisa berkurang setelah 3 bulan. Kemudian bisa juga dengan melatonin reseptor agonis seperti ramelteon yang paling sering. Dan juga yang lainnya seperti antidepresan tertentu yang memang bisa menyebabkan kantuk. Kemudian juga dosis rendah dari antipsikotik, olanzapin, risperidon, dan quetiapin. Kemudian dosis rendah dari antihistamin dan juga suplemen melatonin. Untuk tata laksanaan farmakologisnya yang memang utama itu adalah CBT for insomnia, CBTI. Jadi ada kasus seseorang yang memang mulai sulit tidur dan merasa memikirkan bahwa dirinya terus sulit tidur sehingga tidak bisa mengontrol tidurnya dan merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi pada siang harinya saat bekerja. Nah, pikiran maladaptif ini di mana dirinya itu membutuhkan tidur yang lebih lama membuat dirinya memaksakan kontrol pada tidurnya yang sebenarnya malah menimbulkan frustasi, cemas, dan marah. Dan seharusnya adalah seorang itu bersikap laissez-faire atau membiarkan tidur itu terjadi dengan sendirinya. Dan pikirannya bahwa dirinya akan sulit konsentrasi saat siang hari juga dapat mengasosiasikan tidurnya itu tidur yang kurang dengan berkurangnya konsentrasi sehingga makin meyakinkan pikiran negatifnya itu menyalahkan tidurnya seperti itu. Dan jika fokus terhadap hal negatif itu terus dan mengambilkan hal positif maka dia bisa ke depannya itu berpikiran black and white atau all or nothing yang itu tentunya akan uh, bisa berkembang menjadi distorsi kognitif. Nah, padahal sebenarnya yang sulit konsentrasi di siang hari pada saat bekerja itu banyak faktornya multifaktorial dan tidak hanya bisa disebabkan oleh sulit tidurnya saja. Dan pikiran bahwa ada yang salah dengan dirinya itu ketika misalnya ia tidak mendapatkan tidur, maka bisa membuat dirinya itu catastrophizing atau membesar-besarkan perasaannya atau pikirannya yang sebenarnya itu belum tentu benar, belum tentu sesuai kenyataannya. Sehingga kita usahakan untuk bisa mengajari pasien untuk membuat alternatif thought dari pikiran-pikiran catastrophizing-nya, magnifying-nya gitu. Jadi misalnya pasien merasa bahwa tidurnya itu membuat konsentrasi pekerjaannya itu menurun. Sulit tidurnya itu membuat konsentrasi pekerjaannya menurun. Jadi bisa diajarkan untuk membentuk alternatif balance thought. Jadi ternyata sebenarnya walaupun malam itu sulit tidur, namun saya tetap masih bisa tidur 1 jam 2 jam. Dan hal itulah yang tetap membuat saya bisa konsentrasi pada pekerjaan di siang hari. Jadi dilatih untuk membentuk alternatif thought yang harapannya bisa nantinya jadi otomatis. Nah, untuk selain itu juga perlu ditekankan di sleep hygiene. Jadi, sleep hygiene-nya ini bisa dilakukan beberapa tips seperti menyeting waktu tidur dan bangun yang sama setiap harinya. Bisa konsumsi snack ringan sebelum tidur dan pilih yang tidak menyebabkan GERD atau asam lambung naik. Kemudian juga lakukan exercise yang rutin atau olahraga yang rutin untuk melancarkan peredaran darah dan juga oksigen. Dan beri waktu wind down. Jadi wind down itu adalah waktu untuk sebelum tidur itu bisa dengan berbaring relaksasi itu bisa sekitar 1 jam. Namun jika memang uh, lebih dari waktu itu maka sebaiknya tidak
terus berbaring dan memikirkan sulit tidurnya untuk menghindari frustasi. Jika emang lagi ada pikiran, lagi ada masalah, nah itu bisa ditulis dulu dan diyakinkan bahwa bisa diselesaikan pada pagi harinya, sehingga tidak terpikirkan ketika sebelum tidur dan bisa memudahkan untuk tidur. Kemudian juga setting ruangan tidur itu yang suhunya itu pas, jadi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Kemudian di ruangan yang gelap dan sepi. Dan jangan lakukan seperti tidur siang, melihat jam karena tidak bisa tidur terus. Kemudian olahraga yang berat sebelum tidur, melakukan aktivitas di tempat tidur seperti nonton TV, makan, minum, kemudian membaca buku dan olahraga. Telepon di kasur itu sangat dilarang di sini, dan juga sebaiknya tidak minum kopi di sore dan menjelang tidur, dan juga jika tidak tidur sebaiknya tidak merokok, dan juga bisa dilanjutkan di stimulus kontrol terapi. Jadi stimulus kontrol terapi ini sebenarnya mirip beberapa itemnya itu dengan sleep hygiene. Jadi prinsipnya adalah deconditioning atau tidak melakukan kondisi yang merusak waktu tidur. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengasosiasikan kasur itu dengan onset tidur yang cepat, sehingga tidak dilakukan aktivitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya di tempat tidur. Hasilnya memang sebenarnya tidak langsung ya dirasakan, dan perlu waktu untuk beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Dan jadi memang perlu diedukasi untuk pasien untuk kondisi terapi ini harus dilakukan secara konsisten dalam beberapa minggu atau bulan. Jadi itemnya terdiri dari pasien harus diajarkan untuk hanya ke kasur ketika sudah merasakan kantuk, tidak melakukan aktivitas di kasur selain tidur, tidak memaksa berbaring di kasur kalau misalnya tidak ngantuk dan tidak bisa tidur, mencegah frustasi. Kemudian juga setelah beberapa menit berbaring dan tapi susah tidur, maka tidak boleh melihat jam, harus bangun dan pergi ke ruangan lain, lakukan aktivitas ringan sampai mengantuk. Kemudian juga bangun di jam yang sama setiap paginya dan hindari tidur siang. Ada juga yang dinamakan sleep restriction therapy. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan sleep efficiency. Sleep efficiency itu dihitung merupakan jumlah selama bisa tertidur dibandingkan dengan waktu selama berbaring di tempat tidur dengan hasil persentase. Kemudian tidak disarankan untuk mengurangi waktu tidur ataupun berbaring lebih dari 4 jam. Jadi sleep restriction ini memang mengurangi waktu berbaring tempat tidur, tapi tidak boleh lebih dari 4 jam setiap malamnya karena ada risiko kantuk di siang hari. Kemudian menghindari tidur selain di malam hari kecuali untuk lansia, dan nantinya ketika sleep efficiency ini mencapai 85% selama lebih dari 5 malam, maka waktu tidur juga bisa akan bertambah selama sebanyak 15 menit. Untuk lainnya juga bisa dilakukan relaxation therapy dan biofeedback. Jadi terdiri dari progressive muscle relaxation, jadi diajarkan untuk melemaskan otot dan melakukan relaksasi. Kemudian bisa dengan guided imagery seperti membayangkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang nyaman untuk pasien itu sendiri. Kemudian bisa diajarkan breathing exercise yang seperti biasa bisa dilakukan 20 menit setiap harinya selama minimal 2 minggu. Bisa juga ditambahkan dengan abdominal breathing jika sudah bisa melakukan breathing exercise dengan baik. Dan juga bisa dilakukan biofeedback menggunakan alat. Yang lainnya juga bisa dengan acceptance and commitment therapy. Jadi terdiri dari adanya acceptance, jadi penerimaan diri, cognitive diffusion, atau menjinakkan pikiran-pikiran negatif sehingga pikiran itu diyakini sebagai hanya pikiran, bukan kenyataan. Kemudian juga being present, hanya fokus pada masalah tidur yang saat ini, tidak yang lalu ataupun yang nanti masa depan. Dan melihat self as konteks, tidak melihat self ini merupakan representasi dari pikiran negatifnya, namun merupakan you are you gitu. Jadi memang kita ini kan memang dinamis dan masih bisa berkembang menjadi lebih baik. Kemudian untuk values-nya juga menetapkan value-value yang diyakininya bisa menjadi lebih baik atau memperbaiki dari kualitas tidurnya, dan kemudian committed action dilakukan action yang secara komitmen dan konsisten. Kemudian juga ada yang dinamakan paradoxical intention. Jadi tidak selalu memikirkan untuk tidur terus. Jadi kebalikannya.
Jadi ini memang teknik kognitif, di mana meyakini bahwa kecemasan akan mengganggu sleep onset dan pasien dihadapkan untuk tetap terbangun selama mungkin daripada untuk memaksakan diri untuk tidur. Jadi kecemasannya bisa berkurang dan juga bisa memperbaiki sleep latency. Nah, ini contoh dari sleep log formnya. Jadi, arsir hitam yang penuh itu menandakan durasi tidur pasien, dan kemudian panah ke bawahnya itu merupakan waktu ketika pasien mulai memasuki tidur, atau ketika berbaring. Kemudian panah ke atas itu menunjukkan waktu bangun, dan A itu konsumsi alkohol, dan C itu kafein. Untuk kesimpulannya, insomnia ini merupakan ketidakpuasan dari kuantitas dan kualitas tidur, berkaitan dengan salah satu atau lebih dari kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau adanya bangun lebih awal tanpa bisa kembali tidur. Nah, insomnia organik ini didapati dari kondisi adanya komorbid penyakit penyerta, sehingga tata laksananya tidak hanya untuk gejala insomnia itu sendiri, namun pada penyakit penyerta yang mendasarinya. Nah, tata laksana farmakologis insomnia dapat diberikan dalam waktu yang singkat, namun tidak hanya dengan obat. Tentunya terapi non-farmakologis bisa diberikan untuk jangka panjangnya, pasien bisa mempertahankan kualitas tidurnya dan bisa diterapkan. Untuk referensinya saya dapatkan dari Kaplan, kemudian Leishman Organic Psychiatry, dan juga Sahni Sleep Disorder algoritmanya. Terima kasih, mohon bimbingannya Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ, rekan presiden sekalian, terima kasih.